Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena hingga hari ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh teman, sahabat, saudara kita, guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal nggak bisa sholat, nggak bisa duha, nggak bisa tahajud, nggak bisa sedekah, nggak bisa sholawat Nabi, nggak bisa bertobat, nggak bisa mendoakan orang lain, nggak bisa haji ataupun umroh, nggak bisa melakukan amalan-amalan kebaikan untuk menghadap Allah. Kalau kita masih diberi sehat, sempat, umur, waktu, rezeki oleh Allah, kok kita tidak melakukan banyak kebaikan, rugi kita itu. Kenapa? Hidup ini nggak lama. Dan Allah sudah vonis kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Udah sampai situ aja. Ya, ustadznya juga meninggal tapi setelah muridnya dulu lah. Bu, canda gurau bisa begitu, tapi masalah kematian itu tidak begitu. Karena kematian itu tidak berdasarkan abjad. Dan saya betul-betul menolak. Saya nggak setuju kalau kematian berdasarkan abjad, nggak mau saya. Nama saya Akhlis. Tapi ya alhamdulillah ternyata kematian memang nggak berdasarkan abjad. Buktinya Kiai Haji Zainuddin M. Nah, itu dari Z. Ya. Hari ini kita akan kaji satu tema, yaitu kiat-kiat husnul khotimah. Tapi sebelumnya Ibu, setiap saya hadir mulai hari ini, saya ingin ajak Ibu menghafal satu ayat dan satu hadis. Bagi nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Kok yang hafal banget, lancar banget, dia boleh pulang duluan, dan itu kayaknya saya nanti. Ya, kita hafalkan hadis Nabi ya Bu ya. Ini sebenarnya pernah saya sampaikan, tapi saya ingin ulas lagi biar Ibu betul-betul hafal nggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya. Kullu ma'rufin sedekah. Kalau saya bilang siap, saya Arabnya panjenengan Indonesianya, ya. Dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Hadis ini sangat singkat ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita, menjelaskan tentang kemuliaan Allah. Semua di dalam takbir, dalam tahmid, dalam tasbih, dalam istighfar, dalam amar ma'ruf dari mungkar, dalam mentaati suami, pasangan hidup, dalam berbakti kepada orang tua, dalam menegakkan kebenaran, semua kebaikan itu ada nilai sedekahnya. Dan ini juga dikaitkan dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ucapan orang yang beriman itu pasti mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, pada zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan ajakan pada kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Kalau enggak diam. Apalagi jangan sampai kita mengatakan sesuatu itu menyakiti orang lain. Tidak dikatakan kita muslim mukmin yang baik,
kalau orang lain ada yang tersakiti dari lidah kita, dari ucapan kita, dari sikap kita. Jadi dikaitkan hadis tadi yang pertama, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Dikaitkan dengan hadis Nabi, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berkata yang baik, kalau enggak dia. Dan itu pembiasaan diri harus kita lakukan. Contoh, memulai sesuatu mengucap dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, melihat sesuatu yang mentakjubkan. Sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, melihat sesuatu yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi. Kan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dapat rezeki bagi-bagi. Karena alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kembali kepada ayat tadi. Surat Ali Imran ayat yang ke-185. Ibu, dimanapun berada, jangan pernah lupa dengan 3 ayat tentang kematian. Ya, dimanapun kita berada, jangan pernah lupa dengan 3 ayat tentang kematian, paling tidak. Yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap enggak siap, mau enggak mau pasti akan mati. Dan di hari akhirat nanti akan disempurnakan dari semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan dan kemuliaan. Sekecil apapun yang namanya maksiat dan dosa pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibu, Allah tegaskan di dunia ini enggak ada orang yang sukses. Enggak ada. Makanya mohon maaf, ini termasuk ilmu. Ternyata kepo itu bisa menyebabkan dosa. Ternyata terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu bisa menyebabkan kufur. Kecuali begini, Bunda itu dari Medan, mau apa ya? Oh, ternyata mau studi. Ya, studi banding, mau lihat jamaah yang ada di Al-Huda ini. Sudah begitu aja. Tuh, Bunda itu dari Medan ngapain ya ke sini? Ya. Terus bla 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 bla, ingin tahunya tidak dalam rangka seputar kebaikan, itu tidak boleh. Ibu menceritakan orang kafir karena kemegahan hartanya, karena kekayaannya, tanpa ibu katakan sayang dia belum dapat hidayah Allah, sayang dia enggak Islam, sayang dia enggak iman. Kalau tidak ada kata-kata itu termasuk dosa. Hati-hati. Walaupun dia seorang muslim, punya kekayaan yang melimpah, tapi yang dibeli Bu, yang dia punya ini hanya klub ini klub itu, yang sifatnya hanya duniawi, tidak membawa kebaikan untuk manfaat Islam dan umat Islam, tidak ada nilainya. Kita tidak boleh bercerita itu. Makanya Bu, mulai hari ini nggak usah mengatakan sesuatu yang nggak perlu kita katakan.
Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan akan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Memang ada kesamaan. Satu saja kesamaannya. Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Nah, ini sama. Saya ulangi, ada kesamaan baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Jadi karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Karena lidah tak bertulang, bukan itu. Kan ada ungkapan itu, mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, taman safari Bonbin sana. Ya. Jadi mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Makanya berucap yang baik-baik tadi. Ya. Bu, kalau kita benar ngapa kita harus marah? Kalau kita salah apa lagi? Wong benar marah aja nggak boleh. Makanya banyak orang yang membawa kebenaran sayangnya nggak dibarengi dengan akhlak yang baik. Nih saya ajarin bu, nggak tahu kalau di Medan ada nggak itu. Kadang-kadang tanya gini, ustadznya sunnah nggak? Sering dengar gitu. Ustadznya sunnah nggak di situ? Pengajian di situ ustadznya sunnah nggak? Sering dengar gitu? Ibu jawabnya gimana? Nih saya kasih tahu jawabannya. Kalau ada yang tanya gitu, ustadznya di Al-Huda itu sunnah enggak? Nanti tanya lagi di pengajian, ustadznya sunnah enggak? Jawabnya apa? Alhamdulillah, ustadz kami yang mengajarkan kami enggak hanya sunnah, wajib. Asik nggak? Kalau wajib lebih tinggi kan? Jangan sok-sokan mengeklaim dirinya sunnah karena teman-temannya yang lainnya pakaiannya masih berwarna-warni. Yang enggak bu, yang benar itu kan begini. Wanita sebaiknya berpakaian gelap, ya itu lebih utama. Tapi bukan berarti kalau berwarna nggak boleh. Kalau nggak boleh baru berdosa. Ya. Jadi gitu ya. Ustadznya nyunah. Alhamdulillah, ustadznya bukan hanya nyunah, wajib. Kalau dia mau apa lagi, membahas apa? Ya sudah. Baik ibu. Jadi dimanapun berada, jangan pernah ibu melupakan 3 ayat tentang kematian. Yang pertama tadi Ali Imran ayat yang ke-185. Setiap yang beliau pasti akan mati dan di hari akhirat nanti akan disempurnakan dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, maka kebaikan tadi akan dimuliakan, dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat-lipat gandakan. Tapi kalau dia melakukan maksiat dan dosa pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah nyatakan bu, ternyata di dunia ini nggak ada orang yang sukses, nggak ada. Lalu siapa orang yang sukses? Karena Allah nyatakan, "Faman zuziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang sukses itu bu, siapa yang di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari neraka. Ibu pernah dengarkan penjelasan ini? Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Malah jawab wanita, emang daftar malahan. Nah dengerin. Kalau ada penjelasan neraka itu